Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Jalan Lurus Akidah. Dan bersama kita pada kesempatan kali ini guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan beliau telah hadir di studio bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kaifa antum? Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Sebelum masuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami informasikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya ada Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan pada radio-radio yang telah membantu penyiaran program ini di berbagai daerah. Dan selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk di antara kewajiban seorang muslim adalah mencintai Rasulullah SAW. Bahkan diharuskan bagi mereka untuk mencintai beliau SAW lebih dari cintanya kepada manusia yang lain. Termasuk di antaranya adalah bapak dan ibu mereka, anak-anak mereka, dan seluruh manusia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan tentang kewajiban. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kewajiban kita adalah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun di antara manusia. Dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam banyak faedah dan juga ganjaran yang Allah SWT sediakan. Di antaranya adalah kita akan dicintai oleh Allah. Dan Allah SWT akan mengampuni dosa kita. Kalau kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Rabbul Alamin akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita dengarkan firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Imran. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah,
kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, maka adalah kalian mengikuti aku. Ini adalah tanda dan bukti kalau kita benar-benar cinta kepada Allah. Kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan mengikuti beliau di dalam tata cara ibadah. Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah SWT akan mencintai kalian. Dan inilah yang sangat kita dambakan, yang sangat kita rindukan. Kita dicintai oleh Allah SWT yang kita sembah. Inilah yang dirindukan oleh setiap hamba Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Yuhibbukumullah, dan itu didapatkan dengan cara kita mengikuti Rasulullah SAW. Semakin kita mengikuti Rasulullah SAW, maka akan semakin besar kecintaan Allah kepada kita. Di samping itu, ganjaran yang lain adalah ampunan dari Allah. Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah SWT akan mengampuni dosa kalian. Kita sebagai seorang manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dan kita ingin supaya dosa-dosa kita ini bersih. Di antara caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Itu adalah sebab di antara sebab-sebab diampuninya dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah SWT dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga marilah kita tampakkan dan kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, melaksanakan sunnah beliau, dan tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama beliau SAW. Agama ini adalah ittiba', ya kita hanya sekedar mengikuti apa yang beliau bawa. Adapun membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun maksudnya adalah baik, tapi kalau itu bukan ajaran Nabi SAW, maka sebagaimana dikabarkan oleh beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Artinya tertolak, tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa karena dia melakukan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, demikian nasihat pembuka yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya kami memasuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya atau konsultasi terkait permasalahan akidah, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan melalui media yang telah masuk, Ustaz. Ya. Dari saudara Raju di Jawa Timur, beliau bertanya, apakah keyakinan terhadap seorang ibu yang ngidam jika tidak diturutin maka nanti anaknya akan mudah ngiler? Ya, jazakumullah khairan.
Keyakinan sebagian orang bahwasanya ibu yang sedang mengandung dan tidak diturutin kemauannya, maka kelak anaknya akan demikian dan demikian, akan mudah ngiler, ingin makanan gitu ya. Iya. Ini tidak ada dasarnya demikian. Air liurnya. Ada air liurnya gitu. Ya, netes terus gitu. Ini nggak ada dasarnya yang demikian. Ya, tidak ada dasarnya yang demikian. Yang seperti ini perlu dalil, ya, atau di sana memang ada penelitian yang bisa dipercaya ya. Ya, namun tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Dan bahkan mungkin di sana ada keyakinan yang lebih parah daripada itu ya. Yang jelas kita sebagai seorang muslim berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berkeyakinan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jangan kita meyakini sesuatu kecuali memang ada dalil yang jelas. Jangan kita mengatakan sesuatu kecuali memang ada dasarnya gitu. Adapun yang sekedar khurafat yang disampaikan dari generasi ke generasi sementara di sana tidak ada dasarnya, maka kita jauhi yang demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Sudah ada panggilan yang menunggu? Ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Pak Daulay di Pekanbaru. Ya, silakan Pak Daulay. Selama ini kan saya menggunakan memakai mazhab Syafi'i. Ya. Setelah kita belajar sering mendengar dari televisi, dari ustaz-ustaz, maka kayaknya menggunakan mazhab yang lain itu lebih baik. Menggunakan mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Jadi kalau kita mau mengubah dari mazhab Syafi'i ke mazhab lain itu bagaimana caranya? Apakah berniat saja atau ada cara-cara lain? Ya. Ada itu saja pertanyaan Ustaz. Baik. Dan jawabannya diberikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya. Wa jazakallahu khairan. Kita sebagai seorang muslim akan ditanya tentang apa dasarnya ya. Jadi kita beramal soleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini harus berdasarkan dalil. Kita nggak akan ditanya kelak di hari kiamat antum bermazhab apa gitu ya. Kamu mazhabnya Syafi'i atau Hambali atau Maliki dan seterusnya. Yang penting adalah kita beribadah berdasarkan dalil, berdasarkan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang seharusnya menjadi prinsip kita, dan itu yang menjadi prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana supaya ibadah mereka ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pendapat yang mereka ambil ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau memang demikian ya mereka beribadah sesuai dengan dalil tersebut. Yang Imam Syafi'i beliau condong kepada pendapat tadi. Dan terkadang mereka beribadah dengan cara yang sesuai dengan sunnah, dan itulah yang menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Jadi mereka bergerak di mana dalil itu ada. Kalau memang itu sesuai dengan dalil, maka mereka tidak segan-segan untuk mengambil dalil tadi dan meninggalkan pendapat seorang ulama. Baik itu adalah Imam Syafi'i sendiri, atau itu adalah Imam Malik, itu adalah Imam Ahmad. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, dan beliau adalah guru dari Imam Syafi'i, beliau berpesan, kullun
yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Masing-masing bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini. Dan saat itu beliau berada di Masjid Nabawi dan menunjuk ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari kita bisa diambil dan ditolak pendapatnya. Dari kita di sini, baik beliau sendiri maupun imam-imam yang lain, masing-masing bisa ditolak ucapannya, bisa diambil ucapannya. Kalau sesuai dengan dalil ya diambil. Kalau tidak sesuai dengan dalil ya ditolak. Ini keadaan pendapat manusia ya. Adapun ucapan Rasulullah SAW maka harus kita terima. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, kalau kalian mendapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka ambillah hadis tersebut dan lemparlah pendapatku tersebut ke dinding. Lemparlah pendapatku tadi ke dinding. Ambillah hadis Rasulullah SAW. Itu pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya kita disuruh untuk mengikuti kebenaran dimanapun itu berada, meskipun itu bertentangan dengan pendapat seorang imam. Itu yang tadi kita katakan, bahwasanya kita akan ditanya tentang bagaimana apa dasar kita di dalam beragama. Ya, apa dasar kita dalam beragama? Bukan ya kita bermadzhab apa. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di antara ucapan yang dinukil dari beliau mengatakan, ajibtu liqaumin ya'rifuna as-sanada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran dengan sebuah kaum yang mereka sudah mempelajari tentang hadis, tentang sanad, dan sudah mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Tapi ternyata mereka lebih memilih pendapat Sufyan. Maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sudah tahu bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih dan itu bertentangan dengan pendapat Sufyan, tapi lebih memilih pendapatnya Sufyan. Ini beliau heran dengan orang yang seperti ini. Ya, kita disuruh untuk taat kepada Allah dan juga Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian saling berselisih satu dengan yang lain, maka hendaklah kalian kembalikan itu kepada Allah dan juga Rasul. Kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ringkasnya, yang penting kita ini beragama berdasarkan dalil. Ya, jadi apa yang ditanyakan tadi, bagaimana cara kita berpindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab yang lain? Kita katakan kita berpindah dari taklid menuju ittiba'. Yang sebelumnya kita taklid beragama tidak berdasarkan dalil, hanya sekedar ikut-ikutan. Sekarang kita belajar, ya, dan berusaha di dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan dalil, karena kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya apakah kita mengikuti Rasulullah SAW atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ya, sudah ada penelpon berikutnya yang sudah menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dari Pacitan, Bu Resmini. Oh iya, Ibu Resmini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beramal itu kan supaya mengikuti dalil. Ya.
Terus yang saya tanyakan, kalau kita mendapat ucapan salam atau kita sendiri kadang-kadang itu mohon tolong salam saya sampaikan kepada si A. Segala kesalahan saya, mohon saya minta maaf. Seperti itu, apakah ada dalilnya atau bisa diterima dan bisa dimaafkan kesalahannya? Terus yang kedua, kalau kita itu kadang mendengar sendiri, orang yang mau berhaji itu ada yang pesan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana caranya? Saya itu kadang-kadang itu ya bertanya-tanya. Cukup sekian itu apa ada syariatnya atau apakah dalilnya itu soleh atau gimana? Saya itu kadang ya sendiri. Ya, Bu. Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rusmini di Pacitan. Zadakillahu hirsan. Ya, semoga Allah SWT menambah semangatnya ya untuk mempelajari agama Allah. Yang pertama tentang bagaimana hukum kita titip salam untuk orang lain. Apakah memang ini dibenarkan dalam agama kita? Ya, di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Jibril titip salam kepada Nabi SAW untuk istri beliau. Ya, untuk Khadijah atau untuk Aisyah. Malaikat Jibril titip salam ya kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada istri beliau. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang titip salam ya. Kita mengatakan kepada orang lain, tolong sampaikan salam saya untuk Bapak, atau sampaikan salam saya untuk keluarga dan seterusnya. Gak masalah. Bagaimana kalau kita mendengar ada orang lain yang titip salam untuk kita, kita jawab dengan mengatakan, kita doakan orang yang membawa salam tadi dan orang yang mengirimkan salam. Kita katakan alaika wa alaihi salam. Semoga keselamatan atasmu, yaitu orang yang menyampaikan tadi dengan orang yang mengirim salam. Alaika wa alaihi salam. Ini yang datang dari sebagian sahabat Nabi SAW. Kalau tidak salah, seorang istri Nabi SAW tadi ketika dibacakan salam kepadanya, ada malaikat Jibril menitipkan salamnya kepada Rasulullah SAW. Demikian jawabannya, mendoakan untuk Nabi SAW dan mendoakan untuk Jibril, alaika wa alaihi salam. Maka ini adalah perkara yang masyru', tidak masalah. Adapun yang kedua tentang kalau kita berhaji, karena kita biasanya akan mendatangi kota Madinah, dan sebagian saudara kita mereka titip salam untuk Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Bagaimana kita menyampaikan salam? Itu yang tadi ditanyakan oleh Bu Rosmini ya. Ya, pertama yang perlu kita sampaikan di sini, alhamdulillah ya, Allah SWT dengan rahmatnya, karena Allah SWT mengetahui bahwasanya umat beliau SAW ini mereka banyak menyampaikan atau membaca salawat dan salam untuk Nabi SAW, dan tidak semua mereka mudah untuk datang ke kota Madinah atau untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan para malaikat yang mereka memang ditugaskan khusus, ya, ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan salam dari umat beliau untuk Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuna an ummatis salam. Sesungguhnya bagi Allah SWT malaikat-malaikat yang
mereka sayyahina fil ard, mereka senantiasa berjalan di permukaan bumi. Memang Allah tugaskan mereka untuk berjalan di permukaan bumi, meskipun kita tidak melihatnya tapi kita beriman. Yuballighuna an ummatis salam, tugas mereka adalah menyampaikan salam dari umatku. Menyampaikan salam dari umatku. Ini menunjukkan bahwasanya salam kita yang kita ucapkan itu akan dibawa oleh malaikat dan akan disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak mendengar ucapan kita. Beliau meninggal dunia dan beliau berada di alam barzakh dengan kehidupan yang sempurna. Namun beliau tidak mendengar ucapan yang diucapkan oleh umatnya. Termasuk diantaranya adalah salam yang kita ucapkan. Tapi salam yang kita ucapkan akan dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu qabri 'aidan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai 'aid, yaitu sebagai sebuah tempat yang sering diulang-ulang diziarahi dan dikunjungi. Ini larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk terlalu sering mendatangi kuburan beliau. La taj'alu qabri 'aidan. Kalau kita ingin mengucapkan salawat dan salam bagi beliau bagaimana? Beliau mengatakan wasallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Dan hendaklah kalian mengucapkan salawat untukku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, yaitu dengan dibawa oleh malaikat. Dan dalam riwayat yang lain, ucapkanlah salam kepadaku dimanapun kalian berada, karena salam kalian akan sampai kepadaku. Menunjukkan baik salawat maupun salam yang diucapkan oleh seorang muslim untuk Nabi SAW, maka itu akan sampai kepada beliau SAW. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh sebagian, tolong sampaikan salam saya kepada Rasul. Maksudnya ketika kita sampai ke kota Madinah, kemudian kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, kemudian kita mengucapkan, wahai Rasulullah, ada salam dari si fulan. Ini sebenarnya yang demikian tidak dibenarkan ya. Ya, cara mengucapkan salam untuk Nabi SAW bukan demikian. Karena dari rumah pun kita sudah bisa mengucapkan salam, dan salam tersebut akan disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh para malaikat. Beliau SAW di dalam alam kuburnya hidup dengan kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Ya, bukan berarti ketika beliau disampaikan kepada beliau salam, kemudian beliau berarti hidup sama dengan kehidupan di dunia, kemudian kita boleh berdoa kepada beliau. Tidak. Beliau hidup tapi di alam yang lain dan tidak mendengar ucapan kita. Ringkasnya, apa yang dilakukan oleh sebagian dengan mengatakan kepada seorang yang mau umroh atau yang mau haji, titip salam untuk Nabi SAW, kita katakan ini tidak perlu yang demikian. Karena yang kalau kita mengucapkan salawat dan salam di tempat kita berada, maka yang akan membawa bukan hanya seorang manusia, tapi yang akan membawa salam kita adalah seorang malaikat, atau malaikat yang memang Allah SWT tugaskan dia untuk membawa salam dan juga salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya, sudah ada panggilan yang menunggu, kami persilahkan. Assalamualaikum. Sudah? Ya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan jemaah Nurul Huda Tapen Bondowoso. Ya, silakan Pak. Ini mau bertanya masalah seorang jemaah. Bagaimana caranya untuk merubah sikap pada waktu
mengikuti imam. Gerakan imam maksudnya. Gimana itu Pak? Maksudnya merubah sikap gimana? Maksudnya kan kita berjemaah itu mengikuti imam. Iya. Terus kapan kita merubah gerakan setelah kita berjemaah itu? Sebagai makmum maksudnya. Iya. Demikian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kemudian beliau mengatakan, "Fa idza kabbara fakabbiru." Kalau beliau sudah bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Ya, jadi ketika beliau bertakbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, maka segera kita mengikuti. Jangan kita berlambat-lambat ya. Ketika beliau takbir, segera kita bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau beliau ruku', yaitu mulai bertakbir untuk ruku', ya, dan beliau mulai gerakan rukuknya, maka silahkan kita segera mengikuti beliau ruku'. Allah alam. Di sini apabila beliau sudah bertakbir ya dengan takbiratul intiqal, Allahu akbar, maka segera kita ikut bertakbir kemudian ruku'. Kalau beliau bertakbir untuk sujud, mulai ketika beliau bertakbir ya, maka kita pun ikut bertakbir dan sujud bersama beliau. Allah alam. Jadi ketika dia mulai mengucapkan takbiratul ihram dan juga takbiratul intiqal, maka silakan kita memulai mengikuti gerakan imam tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Jadi batasannya tidak boleh membarengi atau mendahului begitu. Iya, kalau membarengi mendahului apalagi itu tidak boleh. Kemudian membarengi juga demikian, dan yang hendaknya dilakukan adalah mengikuti. Artinya beliau sudah bertakbir baru kita bertakbir. Ya, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, baru kita bergerak untuk berdiri. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Ya, pertanyaan dari saudara Jeff Rizal di Riau, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ditinjau dari aspek tauhid, ibadah berarti tunduk dan patuh. Bagaimana cara membedakan antara syirik dan maksiat? Bagaimana cara mengambil benang merah untuk membedakan syirik dan kemaksiatan yang bukan syirik? Terima kasih. Kesyirikan ini adalah da'watu ghairillahi ma'ahu. Syirik adalah da'watu ghairillahi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Artinya dia dalam beribadah menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah dan sebagian ibadah yang lain kepada selain Allah. Sini disebutkan menyerahkan ibadah. Ya, menyerahkan ibadah. Sebuah ibadah dia tujukan untuk selain Allah. Seperti misalnya seseorang dia sholat, ya, sholat subuh misalnya, tentunya untuk Allah sholat subuhnya. Tapi jam 8 pagi dia sudah pergi ke kuburan untuk meminta kepada yang dikubur. Berarti di sini dia menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Inilah dinamakan dengan kesyirikan. Di sana ada ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah. Adapun seorang yang melakukan kemaksiatan, maka dia seorang muslim, ya, ibadahnya, sholatnya, ya, ketundukannya, nadarnya, menyembelihnya, dia serahkan kepada Allah semuanya. Cuma di dalam hatinya ada mengikuti hawa nafsu. Dia tergoda dengan hawa nafsunya, kemudian akhirnya dia melihat sesuatu yang diharamkan, dan
atau dia melakukan riba misalnya, karena hawa nafsunya dia melakukan riba, karena hawa nafsunya dia melakukan zina, karena hawa nafsunya dia membunuh misalnya. Tetapi ibadah yang dia lakukan adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang dinamakan dengan kemaksiatan. Tidak ada di dalamnya penyembahan kepada selain Allah. Memang di situ ada mengikuti hawa nafsu. Yang harus dia lakukan seharusnya adalah menundukkan hawa nafsunya ini untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya dia tundukkan hawa nafsu dan dia tidak mengikuti, tapi dia memilih untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harusnya dia lakukan. Tapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, tidak ada di sana penyembahan kepada selain Allah. Di situ ada mengikuti hawa nafsunya, tapi tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Maka ini kemaksiatan dan tidak sampai kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Dan kalimat maksiyah ini umum ya, karena maksiat itu artinya adalah menyelisihi, dan menyelisihi Allah, ya, bermaksiat kepada Allah ini bisa dengan kesyirikan, ya, bisa dengan kekufuran, kebid'ahan, semuanya itu masuk dalam kemaksiatan. Makanya Allah SWT mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya maksiat ini terkadang maknanya adalah umum. Kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa besar semuanya masuk dalam kemaksiatan. Tapi terkadang maknanya adalah makna yang khusus. Ya, maksiat ini maksudnya yang tidak sampai kepada kekufuran. Nah, kalau misalnya disebutkan al-kufur wal ma'asi, berarti di sini maksiat makna yang khusus ya, dia artinya dosa yang tidak sampai kepada kekufuran. Allah alam, semoga bisa dipahami. Nah, Taib, jazakallah khairan. barakallahu fiik. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa, di mana Pak? Ini Bapak Muzakar dari Solo, Sumatera Barat. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya ini Ustaz. Saya akan berangkat naik haji. Masya Allah. Kebetulan ada seorang perempuan janda tua Ya. yang bukan mahram saya akan menumpang dengan saya. Artinya saya lah akan membantu beliau nanti di Mekah. Saya akan membimbing beliau, saya akan memegang beliau. Kata sebagai ulama boleh dimahramkan saja. Bagaimana nih sebenarnya Ustaz? Mau penjelasan Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kita berselisih pendapat tentang apakah al-mahramiyah ini masuk di dalam syarat wajib haji bagi seorang wanita. Ada di antara ulama yang mengatakan bukan merupakan syarat wajib. Artinya seandainya dia ada di sana rifqah ma'munah, ada teman-teman yang dengan mereka ini seorang wanita aman, ya, dan biasanya para jamaah haji mereka adalah orang-orang yang memang datang ke sana untuk ibadah, ya, ingin memperbaiki diri mereka. Kalau memang di sana ada teman-teman yang di situ wanita tersebut aman, maka ada sebagian ulama yang mengatakan boleh meskipun dia tidak memiliki mahram. Iya. Dan ada di antara ulama yang mereka berpendapat tetap disyaratkan harus memiliki mahram, dan ini adalah termasuk bagian dari kemampuan. Kalau wanita tadi punya mahram maka dianggap itu mampu. Kalau tidak punya mahram maka dianggap tidak mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu ke sana. Nah, seorang wanita yang tidak memiliki mahram maka dianggap dia tidak mampu, sehingga dia tidak wajib untuk haji.
seandainya dia meninggal dunia, meskipun dia punya uang, dia punya kesehatan, tapi kalau dia tidak memiliki mahram, ya padahal ini adalah safar, maka dia tidak diwajibkan untuk berhaji. Dan pendapat yang kedua ini wallahu taala alam, itulah yang lebih kuat, karena berdasarkan sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Ini adalah untuk kemaslahatan wanita itu sendiri. Ketika dia bepergian dengan mahram, maka di sana lebih terjaga, dan orang-orang yang mereka punya penyakit di dalam hatinya tidak berani untuk mendekati wanita tersebut, karena dia ada mahramnya, ada yang menjaganya. Adapun kalau wanita tersebut dia dalam keadaan sendirian, tidak memiliki mahram, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya ini bisa terfitnah. Dan ini mohon maaf ya, terjadi yang demikian meskipun dalam momen haji, karena dia berangkat tanpa mahram, dan yang namanya syaitan ya dia haris, dia berusaha untuk menggoda manusia. Terjadi apa yang tidak diinginkan. Ini sebabnya adalah karena tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam, dan itulah yang dikuatkan oleh sebagian besar guru-guru kami yang ada di Madinah, bahwasanya yang demikian adalah termasuk syarat wajibnya seorang wanita. Ya, dan ini adalah termasuk bagian dari syarat kudrah. Ya, syarat memiliki kemampuan. Dan ini yang lebih selamat bagi seorang wanita. Adapun kalau misalnya keadaan seperti yang tadi ditanyakan, dan seperti tadi yang tadi kita sebutkan, ada di antara ulama yang mengatakan boleh selama di sana ada teman-teman yang memang mereka aman dan bisa yang bisa dipercaya gitu. Dan mungkin banyak di antara kita yang, atau di antara saudara-saudara kita atau para ulama, para asatidzah yang ada di Indonesia yang mereka mungkin mengambil pendapat ini. Sehingga banyak di antara saudari-saudari kita yang mereka tidak punya mahram, ternyata mereka berangkat haji juga gitu. Itu kalau memang mereka berfatwa demikian berdasarkan dalil, ya silakan. Ini memang permasalahan ijtihadiyah. Ya, kalau mereka berfatwa dengan fatwa tersebut, dan ini memang pendapatnya Imam Syafi'i berdasarkan dalil, maka ya silakan. Kita tidak bisa memaksa yang demikian. Namun yang perlu kita sampaikan di sini tentang menjadikan kita sebagai mahram bagi wanita tadi. Ini yang tidak berdasar ya, karena yang namanya mahram di dalam agama Islam ini sudah jelas. Bapak, ya, kemudian anak laki-laki, kemudian misalnya menantu laki-laki, ya, mertua laki-laki, saudara laki-laki, ini mahram kita. Sudah ditentukan di dalam agama kita. Adapun seseorang yang dia bukan apa-apanya kemudian diangkat sebagai mahram, ini tidak ada dalam agama Islam. Ya, diangkat sebagai mahram-mahraman ya, atau bahkan ditulis misalnya dinyatakan bahwasanya adalah mahram bagi si fulanah, ini enggak ada di dalam agama Islam. Dia tetap sebagai seorang ajnabi, orang asing bagi wanita tadi, meskipun sudah ditulis bahwasanya dia adalah mahram. Karena mahram ini bukan dia dibuat-buat seperti itu, dia sudah ada di dalam agama Islam aturannya. Jadi wallahu alam, kalau memang di sana ada pendapat yang mengatakan boleh bagi wanita tadi untuk melakukan haji, ya Bapak sudah tahu tentang hukumnya. Kalau memang di sana beliau berangkat berdasarkan
fatwa dari seorang ulama atau seorang dai yang membolehkan, ya itu adalah urusan dia, ya. Dan kalau memang kita di sana mau membantu, ya membantu dia dalam melakukan ibadah, mengarahkan dan seterusnya, ya silahkan, nggak masalah. Cuma tetap harus dijaga, ya tidak boleh kita berkholwat, ya tidak boleh kita menyentuh, karena dia bukan mahram kita. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Dison Pak, dari Mesuji. Ya, silakan Pak. Mesuji. Ya. Ya, katanya Allah itu tidak memaafkan kesalahan sesama manusia, kecuali manusia itu sendiri saling memaafkannya. Nah, ada pertanyaan saya, ada kesalahan kita kan sesama manusia itu kadang-kadang malu untuk mengungkapkannya, Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah kita minta maaf kepada sesama manusia itu harus menjelaskan atas kesalahan kita? Ya. Ataukah cukup dengan meminta maaf saja? Ya. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sana memang ada kezaliman yang tidak akan Allah gugurkan, ya. Yaitu kezaliman yang terjadi di antara manusia. Ini tidak akan Allah gugurkan sampai dia dimaafkan oleh orang yang terzalimi tadi. Tapi kalau itu adalah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, ada di antaranya yang Allah ampuni, Allah maafkan, meskipun terkadang seorang hamba dia tidak memohon ampun kepada Allah. Mungkin diampuni oleh Allah begitu saja, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, atau diuji dia dengan sebuah musibah dan dengannya dia bersabar sehingga diampuni oleh Allah SWT. Adapun kezaliman yang terjadi di antara kita, maka ini kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man kana lahu madlamatun atau man kana alaihi madlamatun li akhi falyatahallalhu minhu al-an. Ya, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan sekarang. Itu sekarang, sebelum nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat yang ada hanyalah tidak akan bermanfaat uang yang kita miliki. Yang ada di sana nanti ada kisos dengan kebaikan dan juga dengan kejelekan. Maka ini dorongan dari Nabi SAW supaya kita segera meminta maaf kepada orang lain yang pernah kita zalimi dan mengembalikan hak dia. Taib, apakah harus kita menjelaskan kesalahan tersebut? Kita katakan tidak harus. Seandainya kita mengatakan, tolong maafkan seluruh kesalahan anak kepada antum, kemudian dia mengatakan, ya saya maafkan seluruh kesalahan antum ya kepada anak, maka ini sudah cukup. Tanpa kita menjelaskan kepada orang tersebut, anak dulu pernah menghibai antum demikian dan demikian misalnya. Dulu anak pernah membicarakan kejelekan antum bersama si fulan di sana, enggak perlu. Seandainya dia mengatakan saya maafkan seluruhnya, maka ini sudah cukup, tidak masalah. Ya, tanpa dia menjelaskan. Bahkan terkadang kalau kita menjelaskan, ini justru malah akan mencari permasalahan yang baru. Yang sebelumnya dia tidak ada perasaan apapun kepada kita, akhirnya dia menjadi sakit hatinya dan menjadi dendam atau menjadi tidak enak dengan antum. Justru malah masalahnya di sini ya jangan kita sampaikan. Kita minta maaf aja secara umum dan itu sudah cukup. Dan di sana ada beberapa dalil sebenarnya yang menunjukkan tentang ini, cuma saya tidak
bisa mendatangkan dalil tersebut, dan tidak ingat, cuma pernah membaca sebuah hadis yang di situ di antara faedahnya bahwasanya ketika seseorang dimaafkan secara umum atau meminta maaf secara umum dan dimaafkan, maka itu sudah cukup. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Dison di Mesuji. Kami sampaikan permohonan maaf kepada para pemirsa Fatwa TV sekalian karena telah terjadi kesalahan teknis pada siaran televisi sehingga ada bagian dari program ini yang tidak ditayangkan dengan baik atau terputus. Bagi pemirsa yang ingin melihat tayangan secara utuh program yang saat ini bisa disimak melalui tayangan ulang pada hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, untuk tayangan ulang program yang sedang berjalan ini bisa disimak pada hari Ahad esok pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kami lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Dari Saudara Adnan di Jakarta. Ya. Apakah naga termasuk jenis makhluk? Bagaimana hukumnya jika terdapat gambar naga pada benda-benda yang kita gunakan sehari-hari? Jazakallah khair. Iya. Naga ini ular raksasa itu ya. Iya. Ular raksasa. Allahu alam ya. Apakah memang di sana ada seperti yang mereka bayangkannya ular segede itu gitu ya? Sepertinya hanya hayalan, dan itu sebenarnya cuma jin saja yang mereka menjelma sebagai hewan tertentu, kemudian memperlihatkan diri mereka kepada manusia, dan mereka menganggap bahwa itu adalah benar-benar ada. Ya, jadi ini bahkan terkadang di sebagian keyakinan ya, sebagian agama ini didewa-dewakan ya, diagungkan dan juga disembah. Padahal itu adalah jin. Ya, dan ular sebagaimana tahu ya, ular yang paling besar ya segitu gitu, nggak sampai seperti yang mereka bayangkan. Bisa ada yang mengatakan mengitari gunung. Ya, ada cerita dia bisa mengitari gunung ya. Nggak tahu cerita apa itu. Yang jelas ini khayalan saja dan tidak bisa ada yang menyemburkan api. Ya, menyemburkan api gitu ya. Ya, ini tidak dibenarkan yang demikian. Adapun menggunakan gambar tadi di benda-benda, maka kita jauhi. Karena khawatir di situ ada keyakinan tertentu ya, yang mereka meyakini tentang naga tadi atau mengagungkan naga tadi. Kalau memang kita bisa menjauhi ya gambar-gambar tadi dari barang-barang yang kita miliki, kita jauhi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Baik, kami persilahkan ada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rahma di Jawa Timur. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya singkat aja, Ustaz. Ya. Kalau orang yang hal-hal yang katanya indigo itu termasuk kelebihan atau penyakit itu, Ustaz? Terus gimana cara ya. Kan gimana? Mungkin ya. Itu aja. Baik. Oke, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagian orang ada yang katanya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Dia bisa melihat jin sedang berada di pojokan situ atau sedang lewat, ya. Maka ini adalah karena di dalam diri dia sendiri itu ada jin. Ya, asalnya yang namanya manusia itu tidak melihat jin. Ini dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu
min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia melihat, dia dan juga yaitu jin dan juga yang sejenis dengan dia, para jin itu melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka. Ini demikian Allah SWT menjadikan, dan ini adalah rahmat dari Allah SWT ya. Kita tidak melihat jin. Coba kalau kita melihat jin mundar-mandir di sekitar kita, gimana kita nyaman dalam kehidupan kita. Ini adalah rahmat dari Allah SWT. Ya, kalau misalnya di sana ada seorang manusia yang bisa melihat, maka ini sebenarnya dalam diri dia ada jin juga. Ya, sehingga ada sebagian teman yang dia cerita, dia dulu juga demikian. Ya, dia dulu sering ya melihat ya penampakan seperti itu. Kapan dia mulai hilang? Ketika dia mulai kenal sunnah, mulai kenal tauhid, kemudian mempelajari tentang tauhid. Ia mempelajari tentang tauhid, tidak terasa tahu-tahu hilang yang demikian. Artinya dia pergi sendiri, karena mereka ini tidak senang dengan tauhid. Mereka inginnya kesyirikan itu yang mereka senang. Tapi kalau seorang hamba dia sudah mulai tertarik dengan tauhid dan tidak percaya dengan berbagai khurafat dan meninggalkan kesyirikan, maka jin-jin tersebut tidak akan betah berada di dalam dirinya. Dia pun akan pergi, sehingga yang sebelumnya dia bisa melihat ya jin-jin tersebut, akhirnya dia tidak melihat dan kembali normal seperti manusia yang lain. Jadi kita katakan ini bukan sebuah kelebihan. Ya, ini bukan sebuah keistimewaan. Ya, justru mungkin bisa kita katakan ini kekurangan ya. Ya, ini adalah sebuah kekurangan. Dan dikhawatirkan yang demikian akan menyeret seseorang kepada perkara yang lebih berat ya, akan menyeret seseorang ya kepada kesyirikan, karena ketika dia merasa bisa melihat jin ya, kemudian akhirnya menawarkan untuk mengobati ya, menawarkan untuk mengadakan pengobatan di sana, penyembuhan di sana, dan dia menggunakan jin tadi ya, atau bahkan bisa menyeret dia untuk berdusta, oh di sini ada jinnya dan seterusnya. Artinya dikhawatirkan orang yang demikian nanti bisa lama-kelamaan akan menyeret dia kepada sesuatu yang lebih parah, yaitu praktek-praktek perdukunan, kesyirikan dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Sepertinya kita sudah sampai di akhir acara ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan kami sampaikan sekali lagi, kami mohon maaf atas kendala yang terjadi sehingga tayangan televisi sempat terputus. Bagi pemirsa yang ingin menyimak siaran ulangnya, silahkan menonton atau menyimak tayangan ulang dari program ini pada hari Ahad esok pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164, dan ini adalah